المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بها من غير منفصلين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتزمون غرقا من البحر أو رشفا من الديم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Begitu lagunya. Kurang latihan lagi ya. طيف من أهوى فأرقني والحب يأترز لذة بالألم. Ya bisa lagi di mana ini lagunya? Nah, iya itu lagunya begitu. Mungkin sesekali duet dengan beliau. الفضيلة حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأزواجه وأصحابه وأنصاره والتابعين وتابع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أرواح أولياء الله الصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها وللعلماء والمجاهدين في سبيل الله خصوصا إلى أستاذنا حبيب علي بن عمر الحبسي وإلى الإمام محمد بن عمر نووي الجوي وإلى روح
Al-Imam Syihabuddin Al-Asqalani Ahmad ibnu Hajar Al-Asqalani Allah yu'li darajatihim fil jannah yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa umumihim fid din wa dunya wal akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai halaman berapa? 137. 137. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yakunul abdu fis sama wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wusulan. Tidak menjadi seorang hamba di langit dan juga tidak di bumi seorang mukmin hatta yakuna wusulan, sampai dia menjadi wasulan, penyambung, linasi, bagi manusia, suka bersambung, nyambung silaturahim, nyambung persaudaraan, nyambung pertemanan, nyambung persahabatan, nyambung pertetanggaan. Maka orang yang sering nyambung ini dialah seorang mukmin. Waliani nek mung sing gampang dakwahu, gampang dak nyopo, gampang emosi, jangan ngaku seorang mukmin. Oleh karena itu antum harus menjadi penyambung, terlebih lagi sambung hubungan silaturahim. Silaturahim itu hubungan yang ada ikatan persaudaraan. Ya, sambung pertemanan. Nek koncone suwe ndak ketemu di telepon, di WA, di SMS, itu kan namanya penyambung. Nek kebetulan awak dhewe ndak disopo, nyopo terlebih dahulu, itu namanya penyambung. Inilah tanda-tanda seorang mukmin. Maka yang menyapa terlebih dahulu, yang menelpon terlebih dahulu, dia ialah yang lebih baik di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya. Antum kan punya grup. Lihat temannya itu nyambung apa enggak. Coba di grup yang Assalamualaikum. Asal sopoan sing jawab Waalaikumsalam itu. Ya usah apa-apa lagi, cuma gitu toh. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita nggak direken menurut ya. Lu kadang lagi cuekin. Enggak apa-apa. Yang penting menjadi usul, menjadi seorang penyambung. Wala yakunu wusulan, dan dia tidak menjadi seorang penyambung hatta yakuna musliman, sampai dia menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin menjadi seorang penyambung kecuali dia benar-benar muslim. Benar-benar muslim. Kenapa? Karena kalau orang Islam itu kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari tangannya dan dari lesannya. Kita ini kan gampang balas pakai tangan, gampang balas pakai omongan, gampang balas pakai rasan-rasan, gampang balas pakai menghasut, gampang balas pakai menggibah. Itu usul. Semuanya muslim itu mengkadang, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, percayakan kepada Allah. Wala yakunu musliman, dan dia tidak akan menjadi seorang muslim hatta yaslaman nas, sampai manusia selamat
min yadihi wa lisanihi, daripada bahaya tangannya dan bahaya daripada bahaya lisannya dan daripada bahaya tangannya. Kalau orang lain tidak selamat dari lisan kita, orang lain tidak selamat dari tangan kita, jangan ngaku seorang muslim. Mana di antara kita yang duduk di sini yang benar-benar muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adalah yang paling temannya itu selamat. Loh, kira-kira ini kadang-kadang kita berteman, kadang-kadang teman kita nggak selamat dari urusan kita. Di depan kita baik, di belakang kita wah, bajunya wah, rasanya ayo. Berarti yang begitu kan selamat atau enggak? Ya selamat. Ngacung. Nah ini. Nah maka seorang mukmin muslim itu dia tidak, walaupun sudah tahu keadaannya seperti itu, dia tidak tersinggung. Serahkan semuanya kepada Allah. Mas Habib Soleh, wah Habib Soleh aku lagi nyanyi upamane Beb. Ya Allah, aku muslim, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan enak ya. Barang iku nek diserahno ning pasrah ning Gusti Allah dadine enteng. Kabeh ku ya nek wis dipasrahno ning Gusti Allah dadine enteng. Warna pasrahno ning Gusti Allah enteng kok. Nggak mumet, nggak ruwet. Pasrahno sudah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Enteng sama anak-anak ini, sama orang-orang ini tidak enteng berarti. Jadi awak enteng ngomong nggak enteng dewi. Ya. Berarti wong-wong itu sama ini tidak muslim loh. Karena itu merasa tidak selamat dari lesannya. Ya Allah, sampai manusia selamat dari tangannya dan daripada lesannya. Wala yakunu musliman, dan dia tidak akan menjadi seorang muslim. Ya, wala yakunu musliman hatta yaslaman nas min yadihi wa lisanihi, kan sudah. Wala yakunu musliman, dan dia tidak akan menjadi muslim hatta yakuna aliman. Muslim itu kan menyelamatkan manusia. Wong liya selamat itu muslim. Ini antum kalau tunjukkan kalau antum itu seorang muslim, berilah orang lain keselamatan. Kalau antum ingin tunjukkan kalau antum itu seorang mukmin, berilah orang lain itu keamanan. Coba kalau ada di jalan moro-moro ono omplong tengah jalan. Sing Islam sapa? Sing jaga omplong dinggirno. Itu yang Islam, itu yang iman. Kenapa? Karena dia tahu nek omplong iki pancen nang dalan, iya nek ndak ketabrak motor. Nek ketabrak motor iso motor sing tiba utawa omplong sing mencelat kena arek cilik bocor kan begitu. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka omplong ini diambil, paku diambil yang di jalan supaya tidak membuat ban menjadi bocor. Inilah seorang muslim yang memberikan keselamatan untuk orang lain. Jalan gantung samping rumah ono dalane ono lompongane. Nek lompongane sok juglang-juglang, ojo digenengno. Kadang-kadang wong sok pleco. Apa ngepiki lompongan ini ben dalane roto, ben wong ndak keplecok. Kalau niatnya seperti subhanallah, dialah yang betul-betul seorang muslim. Nah ini seorang muslim, seorang yang memberikan keselamatan. Bukan hanya orang lain selamat dari diri kita, tetapi kita juga memberikan keselamatan kepada orang lain. Bukankah kita sama saudara itu kalau ketemu disunahkan untuk menyampaikan salam? Ya benar. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian semua. Artinya apa? Mudah-mudahan kalian selamat. Kita doakan seperti itu. Inilah ifsahus salam, menyebarkan keselamatan, menyebarkan salam. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman, sampai dia itu menjadi alim.
Loh, alim itu bukan hanya alim itu pintar moco kita, pintar jedet, bukan. Alim yang sebenarnya itu alim ngerumangsani ne awake iku menungso gawenane Gusti Allah da urip saklawase bakal mati bahkan mulai nang kuburan mari ngono ngadep Gusti Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Kalau orang alim seperti itu selalu dia bayangan seperti ada pada dirinya, insya Allah dia tidak akan berani mencelakakan orang lain. Asli hatta yakuna alim, sampai dia menjadi alim, ngerti. Wala yakunu aliman, dan tidak menjadi seorang alim hatta yakuna bil ilmi amilan, sampai dia menjadi terhadap ilmunya amilan. Apa amilan? Mengamalkan. Ayo kita belajar setiap minggu. Berapa banyak yang sudah diamalkan? Sakira wis sing tisti amalno, kan gitu ya. Tapi sudah berapa yang sudah kita amal? 75% gitu. Kalau saya baca dalam kitab namanya At-Tibyan fi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Dengan Imam Nawawi ada seorang yang sholat Allahu Akbar, tidak sholat ya. Lalu dia baca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, dia membaca satu ayat, diulang ayat itu, ulang sampai tengah malam, tetap ulang, panjang, tidak ngalih-ngalih dari ayat itu, tidak sujud, tetap seperti itu. Akhirnya setelah dia menyelesaikan sholatnya, makanya tanya, wahai ayahku, kenapa engkau kok muncul ayat kok diulang-ulang terus? Apa jawabnya? Karena aku berpikir tentang diriku sendiri. Adakah aku sudah melaksanakan ayat yang aku baca? Wis tak waca enggak? Ayat sing wis tak lakoni enggak? Ayat sing tak waca ini. Contoh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama daya? Yang mendustakan itu apa? Agama Islam sing asalnya enggak dusta dibikin dusta. Oh, mampus ya agama Islam itu namanya mendustakan. Enggak benar itu namanya mendustakan. Gitu kan? Yukadzibu biddin. Bukan tidak percaya beda. Tidak percaya sama tidak mempercayakan beda kan? Iya kan? Sama mendustakan, lebih berat Kalau umpama imam bicara sama saya tidak percaya, wajar. Kalau saya mendustakan imam, saya tahu kalau imam benar, tapi saya katakan kepada orang-orang tidak benar, itu namanya mendustakan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzakal ladzi yadu'ul yatim. Maka mereka lah yang sering menghakimi anak yatim. Tanya, saya ini kepada anak yatim bagaimana? Saya ini kepada anak yatim bagaimana? Anak yatim samping rumah, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, anak yatim tetangga sana. Saya ini sikap saya bagaimana? Biasanya anak yatim itu tambung-tambung, masyarakat kan begitu ya, karena mereka butuh perhatian. Loh, kita itu bagaimana? Sakit apa enggak? Ya doamu tuh yang kita bangga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Sudahkah dilakukan? Terus diulang-ulang ayat seperti itu, terus diulang-ulang. Nah, ini namanya tadabbur. Terus diulang-ulang. Kenapa? Karena dia bertanya pada dirinya sendiri, adakah dia sudah mengamalkan ayat Al-Quran? Oleh karena itu kalau mau jujur, firman Allah yang manakah yang sudah kita kerjakan?
hadis Nabi yang manakah yang sudah kita amalkan? Wis katakan, imam sudah mengamalkan satu hadis, apa? Nikah. Karena nikah itu adalah merupakan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Sudah, dalam pernikahan itu serba-serbinya sudah diamalkan enggak? Tanggung jawab kepada anak istrinya. Kan begitu ya? Akhlak kepada keluarganya. Nah ini. Wala yakunu aliman. Dan dia tidak akan menjadi alim hatta yakuna bi ilmihi amalan, sampai dia mengamalkan ilmunya. Maka dari itu yang dinamakan orang alim itu adalah yang mengamalkan ilmunya. Kalau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya namanya apa? Fasik. Namanya fasik. Tahu tapi dilanggar. Tahu tapi dilanggar. Lanjut. Wala yakunu bil ilmi amilan, dan dia tidak menjadi terhadap ilmunya mengamalkan hatta yakuna zahidan, sampai dia menjadi zuhud, seorang yang zuhud, seorang yang zuhud. Ya Allah, apa seorang yang zuhud itu? Seorang yang dunia tidak sampai menguasai hatinya. Pikirannya bukan ke dunia ini, tapi pikirannya jauh ke akhirat. Kenapa? Karena dia ngerti sebetulnya dunia ini hanya sementara. Punya dunia tapi gak cinta. Punya dunia tapi gak cinta. Punya dunia tapi dunia tidak selalu dipikirkan. Itulah ya orang yang zuhud. Saya mengatakan zuhud itu tidak selalu orang miskin. Walaupun orang kaya juga bisa zuhud. Kalau orang kayanya itu roman, ya ini zuhud. Berarti sebaliknya tanda-tanda tidak zuhud apa? Eman. Tandanya eman, bakhil. Ini. Wala yakunu amilan, wala yakunu bi ilmihi amilan, dia tidak menjadi terhadap ilmunya mengamalkan sampai dia menjadi seorang apa? Zuhud. Wala yakunu zahidan, dan dia tidak akan menjadi seorang yang zuhud hatta yakuna waru'an, sampai dia wari'an, sampai dia menjadi seorang yang waro. Waro itu apa? Yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, selalu menjauhi dosa-dosa. Bukan hanya dosa besar, tetapi dosa kecil pun juga dijauhi. Nah, maka berdasarkan hadis ini, seorang yang wirai itu kan orang yang selalu meninggalkan maksiat sekecil apapun, dialah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu yang tidak senang kepada dunia, nggak cinta kepada dia, dialah orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya, dialah yang dinamakan orang alim. Terus sampai ke belakang, diurutkan ke belakang. Wala yakunu wari'an, dia tidak menjadi seorang warok hatta yakuna mutawadi'an, sampai dia menjadi seorang yang bertawadu, tidak sombong, rendah di enggak mendelek, itu tawadu, tidak apa-apa direndahkan orang, tetapi di hadapan Allah dia mulia. Wala yakunu mutawadi'an, dia tidak akan menjadi seorang yang bertawadu hatta yakuna arifan binafsih, sampai dia mengenal dirinya sendiri. Sejatinya siapa saja, sejatinya awak iki menungso, kan begitu ya, hamba Allah yang wajib menyembah kepada Allah. Wala yakunu arifan binafsih, dan dia tidak akan mengenal pada dirinya sendiri hatta yakuna akilan, sampai dia menjadi seorang berakal binafsihi, terhadap dirinya
sendiri sampai dia punya akal. Wala yakunu akilan, dan dia tidak menjadi seorang yang berakal. Wala yakunu akilan wala yakunu. Oh, ini atas kurang. Nah, ini bacanya wala yakunu mutawadian hatta yakunu arifan binafsi, wala yakunu arifan binafsi hatta yakunu akilan binafsihi, hatta yakuna akilan fil kalam. Ngono keliru bacanya. Wala yakunu mutawadian, dan dia tidak akan menjadi seorang bertawadhu hatta yakuna arifan binafsi, sampai dia mengenal dirinya sendiri. Wala yakunu arifan binafsi, dan dia tidak akan mengenal dirinya sendiri hatta yakuna akilan binafsi, sampai dia berakal pada dirinya sendiri. Hatta yakuna akilan fil kalam, sampai dia berakal di dalam ucapannya. Jadi ini omong itu dijogo sehingga tidak terjadi apa yang diceritakan Rudi tadi itu. Moro-moro mbek koncone dibeli teko mburi. Wah, saya harus kawat. Aja dikocoki, Rut. Main halus. Itu mau moros. Loh ya. Ya. Artinya apa? Semua yang tadi ini barusan ini 10 tingkatan itu semuanya adalah merupakan keistimewaan. Jadi antum itu sangat istimewa kalau antum berhati-hati dalam berbicara. Subhanallah. Antum ini menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah kalau antum menjadi arifan binafsi, ngerti awake diri lu bisa ngukur golek meteran. Kan ngono mau lu. Ya Allah. baru belajar. Soalnya nyambung terus. Jadi jagongannya awake dhewe iki nampak. Ya. Subhanallah. Dan dia tidak akan mengerti pada dirinya sendiri. Kalau orang dia mengerti pada diri sendiri, akhirnya dia menjadi seorang yang tawadhu. Wong tawadhu itu tidak jaluk dhuwur, jaluk ning. Bisa. Lah iya benar. Ndak kepengin dhuwur, kepengin ning iya sikit. Wong tawadhu iku rek. Iki apa-apa wae gelem. Iki tawadhu. Kopi darah wah aku Kopi iki. iya Beb. Kayak juga betul dah sakti Beb. Kira pesek nek gelem jam sembang Beb. Ya karo. Ya Allah. Nah ini semua keistimewaan. Jadi antum arifan binafsi istimewa api. Mutawadian itu suatu fadilah, keistimewaan. Antum menjadi apa tadi belakangnya? Zahid, wara'an, aliman, amilan. Wah itu semuanya adalah merupakan keistimewaan. Jadi kalau antum melakukan itu semua, subhanallah. Salah wis pinter, ngelakoni ilmune, dak seneng mak siat, dak ditaneng dunyo, wonge tawadhu, yo ngerti ngukur awake, bendino ngukur meteran. Di meteran dah. Meteran siku. Saya belajar. Aku lebih mati apa? Setiap pekerjaan kan membawa. Ya Allah. Masih Rudi orang. Lanjutkan ya, biar tepat. Wakilah, sudah ya. Wakilah dan dikatakan. Oh, baca tengahnya aja. Ini ada syair yang perlu dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kana hasana surati. Barang siapa yang surahnya itu hasan. Surahnya itu gambari api. Oh ya, soleh ganteng. Ya salam. Itu namanya hasanas surah. Ya. Fi hasabin, di dalam kemuliaannya, dalam keturunannya, salawis wonge ganteng, turunane kiai, turunane habib, turunane para alim, ulama, ningrat. Kan wis kena kabeh iki. Iya udah. Salah ganteng habib. Nah, kan ngono lah. Salah ndak ganteng Habib. Yang ganteng tabib. itu aku ini gara-gara Rudi gue begitu. Kati dah tak baca sih begitu. Kok tempat temen ya? Bang Rudi kok tempat temen? Dirocek. Lah yasinuhu. Betul ya itu. Yasin kok. Lah yasinuhu. Tidak akan dibuat rendah. Tidak akan dibuat jelek. Mutawadian dengan dia bertawadu. Jadi ono wong ganteng, wonge. Terus turunane wong mulia, lalu tawadu. Nek kira rendah. Tetep Contoh ini sahabat kita ini masih wasdi, dulu jenenge wis kek irunge sik ketok menjadi terang gitu. Singitno ya apa masih maskeran wis. Dah kok. Masih maskeran sik ketok gitu. Oleh karena itu kita itu jangan takut kalau tawadu awak dhewe iku menjadi rendah. Jangan. Tawadu menjadi rendah. Jangan. Kana min itu mam. Kana min khalisin ahlillahi yaumal qiyamah. Adalah dia adalah paling murninya ahlillah, keluarganya Allah, ahlullah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Murni, paling ikhlasnya ahlinya Allah apa? Keluarganya Allah, yaitu wong tawadu. Jadi kalau orang tawadu itu Tak menyesal walau dikatakan rendah. tak menyesal walau dikatakan rendah. Dia tidak kepingin ono marah. Dia kepingin ono. Iya. Oh. Nah, iya. Iya itu. Iya, tahu. Iya. Iya, tepat kok. Tepat. Iya. Tapi menang kok ini ngalah. Iya, ngerti aku lagi. Kan bocor. Wala yakunu mutawadian hatta yakuna arifan binafsi. Dia tidak akan menjadi seorang yang bertawadu sampai dia mengenal dirinya sendiri. Kenalono. Aku iki sapa? Bener. So, contoh saiki jere Rudi iki, jere kola Rudi. Cara mengenal dirinya sendiri secara syariat nomor 1 nggawa kaca. Kacaan. Aku iki dhuwure sak pira, ya. Wajahku ku sak pira, kulitku ku sak pira. Kan begitu ya. Nomor 1 nggawa kaca. Nomor 2 nggawa meteran. Iya, Diukur. diukur. Iku jenenge kan itu kenal secara syariat. Mau kajiro cek oleh pelajaran sama saya. Angan-angan itu oleh sakira ji. Oleh angan-angan tapi sakira dulu ji angan-angan. Nah iki. Hah? Sakira awak dhewe iki oleh angan-angan tapi sampe niku. Cuma colot kepeco. Bayi awake dhewe. Ojo. Kan mau pelajaran ji tanpa sengaja. Tanpa sengaja kita bicara ada angan-angan Ustaz. Angan-angan itu sak dedeke awake dhewe. Iya Wanda. Sak dedeke. Terus sampai ono.
Nek mencolot terlalu dhuwur lho gurih. Lega. Nah, itulah itu boleh berangan-angan. Kita berangan-angan. Nah, itu teorinya Bu. Jadi nek tingkatane imam iki ojo mikir tuku Innova. Keduren dhisik, iku secara angan-angan ya. Mikir sih ojo ndang ngomong angan. Aku kepingin tuku Cherry. Nah, kepingin tuku Espas. Nah, saya gaduh. Nah, setelah wis tangga tutup Espas, tangganya gitu tuh Espas. Akhirnya umpama ini angan-angan dalam masalah kendaraan. Dalam masalah tohirnya. Menduur mana? Gaduh mana? Duur mana? Apa duur mana? Wis toto kono gaduh mana? Gak kan langsung gaduh menduur. Wong golek bojo yo ngono. Pertama golek bojo sing standar, wis terus standar. Golek omane kita. Terus omane golek omane. Sing ngono lho. Ngamuk dari mana itu? Loh, rekamannya. Ya kan saling kecek. Kan mudah. Isu-isu kelangan ya. Kelas kita jaluk kayak Vanessa Angel kan. Ini setelah tuh kuliah. Dia berjentil. Nek wis tunggu dong. Tawar anu iya. Ya Allah. Anu jadi kemarin. Ini tidak nyinggung Warno memberi nasihat. Mau Rudino gara-gara itu. Rudi kok orang pelajar itu iki. Ya, itu macam kisah apa ya? Aji roncak ini bocoran. Ya Allah. Iya. Terus ditutun sampai kita peci ya. Kelomraan aji roncak di ilmu. Ojo kabeh-kabeh kayak no. Bertahap. Kemarin metu tak wae. Terlalu ukuran L. XL ya. Sarung B. Sebelum hari itu Bu. Dan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syair. Berkata seorang penyair. Ya bena Adam, wahai manusia. La tagerurka, jangan membuat engkau menjadi tersesat. Apa itu sebenarnya? Afiatun alaik, kesehatan yang ada padamu. Apa yang dimaksud afiatun? Kesuksesan, kejayaan, kekayaan. Itulah. Antum sekarang sukses, antum sekarang kuat, antum sekarang kaya, antum sekarang sehat, gitu ya. Antum sekarang ini masih muda. Itu semua jangan membuat antum menjadi terperdaya, tertipu kan gitu ya. Kenapa? Kenapa? Fal umru mahdudun. Karena umur itu ada batasnya. Ya kan? Umur itu kan ada batasnya. Coba wis sapa sing gelem umur 150 tahun. Saya kira kalau kita berakal enggak mau. Kalau 150 tahun tubuh kita masih kayak gini. Tapi biasanya semakin lama semakin semakin elek. Iya kan? Coba batasnya umur orang sekarang ini guys, paling tua 80, 90, itu sudah madun. Nah ini, karena itu kejayaan, kesuksesan, kekayaan, kekuatan, kesehatan jangan sampai membuat kita menjadi terperdaya. Kita tertipu, lupa kepada yang membuat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tanda-tanda tertipu? Kita sombong, gak tahu waktu mana sombong,
Masih angan-angannya terlalu tinggi, terlalu banyak. Akhirnya kita lupa pada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ma anta illa kazar'in indah hadratihi. Tiadalah engkau kecuali bagikan tanaman ketika masih hijau. Antum semua ini sekarang ini kayak daun sing hijau. Nek godong hijau ya Allah seger, tegak, kan begitu ya? Apalagi kena sinar matahari terus tegak, hijau. Ma anta illa kazar'in indah hadratihi. Tiadalah engkau kecuali seperti tanaman ketika dia hijau. Wa kullu syai'in minal afati maksud. Tetapi segala sesuatu daripada kehancuran maksud itulah tujuannya. Segala sesuatu adalah menjadi tujuan daripada kehancuran. Godong hijau suatu ketika menjadi apa? Kering. Kuning disi. Mari kuning. Kering. Mari kering. Jatuh. Mari jatuh. Jadi sampah. Kena remet-rem. Ya kayak gitu kita ini. Mulak nak uang nasi hijau cuma delek. Ya si hijau kayak gitu ya. Si hijau. Tapi suatu ketika bakal garing. Dibakar saja. Nah, ini garing apa namanya? Dibakar saja. Kadang-kadang si hijau dipangan wedhus. Lewat tak? Nanti pangan wedhus masih hijau lagi kan. Kesuwen pangan wedhus. Ya Allah. Ya salam. Ini nek telepek. Tapi kan mati kunyah. Ini lihat ini. Lanjutannya. Ini pangan wedhus ini. Kok nembak? Anak baru baca juga. Terus dilepas. Ilmu bahari. Ya. Gue gogrok ya. Fa'in salimta. Maka jika kamu selamat minal afat dari kehancuran, wes godongnya dak kuning, dak garing. Oh, selamat ajma'i dari semuanya itu. Dak kuning, dak garing, dak gogrok. Ya, Bang. Wes godongnya istimewa. Dak garing, dak kuning, dak gogrok ya Imam, dak logo, dak tipu kan. Oh, akhirnya seger terus. Seger terus. Daun gunung kawi ya. Fa'anta ya. Fa'anta inda kamalil amri. Maka engkau ketika sempurnanya urusan itu maksud bakal dipanen. Ya enggak? Yes. Dipetik, maksud itu dipetik, dipanen. Diketok ikan. Tangan menungso, tangan wedhus. Apa contoh sing ndak sampai garing dipanen? Bayem. Teh. Ndak sampai garing dipediki wis. Ya apa enggak? Berarti itu artinya ndak sampai tuwek, ndak sampai lugur, wis dipangan. Disin wedhus kan? Nah, ini. Maka dari itu kita tidak boleh sombong. Jangan. Saat sukses, saat jaya, saat waktu apapun kita tidak boleh sombong. Kalau tidak garing, dipetik, ya gitu. Karena kita ini dimisalkan sebagai dedaunan yang masih hijau. Jadi wong joyo itu pak hijau. Maka dari itu orang yang mata duitan jenenge motone hijau. Nek masih duit warna ya bang. NU Zat. Matanya hijau. Walaupun uangnya warnanya Merah. hijau. Hijau ya. Dari. Subhanallah. Dari itu, ayo melalui pelajaran ini kita introspeksi bahwasanya kita ini punya batas. Awak dibikin duwe batas. Kadang-kadang kita sampai batas belum tua. Sing durung keriput wis tutup batasnya. Ada. Untung
kita ini untung. Anak sekarang ini umur 60, 46, 47 tahun untung. Antum belum tentu. Nah, gitu ya. Dan maka dari itu, disyukuri. Yang ada itu disyukuri. Jangan sampai membuat kita menjadi tersesat. Tanda tersesat kalau uang wis ngeremehna sholat itu sudah salat diremehkan. Jangan sampai. Lanjut. Wala yakunu arifan binafsih, dan dia tidak akan menjadi arif, mengerti pada dirinya sendiri, hatta yakuna akilan fil kalam, sampai dia menjadi berakal di dalam berbicara. Jadi kalau mau ngomong dipikirkan terlebih dahulu, apakah omongan kita itu benar apa enggak, membuat orang lain tersinggung apa enggak. Ya. Beda kalau orang sudah akrab, jangan dimasukkan di hati. Akrab. Nek wong akrab masih kupingnya dicekel ndak apa-apa kan begitu ya. Jangan akrab macam-macam nyekel kuping. Qala Basir bin Haris, idza a'jabakal kalam, apabila berbicara itu membuat kamu ujub, membuat kamu bangga, membuat kamu fasmud, diamlah. Kalau kamu berbicara kamu merasa bagus, aku ya, aku sama nih, sama sih macam pasti Kalau di awal apa itu bab 10 kan ya habis ngomong dulu suruh sikatan. Iya betul Bang. Fasmud. Maka diamlah. Wa idza a'jabaka sum, kalau diam itu membuat kamu jadi bangga, aku ya paling menang ya, aku lah paling jauh ngomong ya, aku ya siapa sih paling menang? Nah kan begitu ya. Nek wis aku paling menang itu membuat kita menjadi bangga. Aku sih paling usul fatakalam, maka berbicara. Artinya apa? Awak dhewe iki ojo sampai muni aku gitu rasa gitu bangga. Kalau sudah bangga, membuat menjadikan diri kita itu sombong, ada di atas, akhirnya melihat orang ada di bawah. Jadi ini awak dhewe iku ngomong menjadi ujub, ya dia. Tapi kalau sebaliknya diam kita menjadi ujub, ngomong. Maka dari itu dalam ilmu tasawuf itu begini ya. Sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud. Itu hukumnya sunnah. Baik enggak? Baik sholat tahajud. Baik. Tapi apa juga moro-moro namun wagai, seumpama wadi mengelakoni tahajud tidak ikhlas, itu lebih baik turu apa lebih baik tahajud? Tidur saja. Nah benar. Tidur saja. Timbang ngelakoni tidak ikhlas, tidur saja. Ya benar. Timbang ngelakoni tidak Ikhlas. Contoh apa? Contoh. Aku dikasih makanan. Kasih makanan sama orang. Terus yang ngasih itu udah ikhlas. Kira-kira makanan itu enak enggak? Terus apa perasaan kita? Oh tidak ikhlas, iya mana? Ya. Lah kayak gitu. Iku nek amalan sunnah nih. Nek wis ndak ikhlas karo Gusti Allah, lebih ndak usah ndak ikhlas ya. Tunggu di sini sampai besok. Ikhlas. Tapi nek fardu ain ikhlas ndak ikhlas ya kudu dilakoni ngono iku we. Salat wajib. Ora nek salat sunnah qobliyah ba'diyah. Nek tebak awake dhewe kira-kira ndak ikhlas susu to. Udah usah wis. Timbang ngelakoni setengah
hati. Sing nerima itu di setengah hati loh. Dah enak yang nerima. Kalau istiqomah itu. Apa? Kalau istiqomah. Nah itu kan perasaan hati. Berarti dia belum kuat dalam istiqomah. Bisa paham ya? Kenapa? Kalau itu nanti dibiarkan sampai bacakan dia astagfirullahaladzim. Kenapa saya udah ikhlas kok pegang ini ya? Sampai dia hatinya ini memang senang. Hatinya senang. Gitu loh. Kan seperti itu. Untuk pelatihannya Mas. Apa? Pelatihan maksudnya Ini biasa. masalah hati, masalah hati, nek wis awak dhewe orang sudah istiqomah, terus kebetulan wis ngukur dhewe awake dhewe. Nek tepak wis kira-kira nglakoni iku setengah, ndak ikhlas, lebih baik jangan. Gitu loh. Nek antum memberikan sesuatu kepada orang lain yang ikhlas setengah hati, lebih baik ndak usah memberi. Karena kalau memberi akhirnya kepikiran akhirnya jadi penyakit jangan gitu. Itu kan penyembahan itu kan innallaha la yaqbalu min abdihi illa ma khulisa ilaihi. Karena Allah tidak akan menerima dari hambanya kecuali yang betul-betul diikhlaskan untuknya. Itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu. Maqalah yang ke-8. Kila. Ro'ah Yahya melihat Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'ad ini seorang zuhud. Ar-Razi, semoga Allah merahmatinya. Kakaknya Fuad itu namanya Fathur Razi. Fakihan, seorang fakih. Ai aliman bil fikih, orang yang ngerti ilmu fikih. Ragiban fid dunya, tapi dia selalu mengharap dalam urusan dunia. Tapi iki seneng ciri imam ini seneng duit toh. Apa-apa nilai pakai duit, kabeh dinilai pakai duit. Gelem tik ini tapi pokoknya duit. Nah itu namanya ragiban fid dunya. Nek ada duit enggak mau gitu. Faqala, makanya berkata, Yahya, ya sahibal ilmi was sunnah, wahai orang yang punya ilmu dan sunnah. Sunnah, ilmu hadis. Sunnah itu ilmu hadis. Kusurukum, gedung-gedungmu. Kusur itu dia rukum al-kabirah, rumah yang besar. Itu gedung-gedung. Itu gedung saya, berarti menunjukkan apa? Besar kan? Gedung-gedungmu Qaisoriyah itu adalah kaisar, kekaisaran. Kaisar itu adalah merupakan penguasa Romawi. Julukannya apa? Kaisar. Gedungmu itu adalah kaisar. Wa buyutukum Kisrawiyah. Dan rumah kalian adalah Kisra, bukan Kaisar ini. Kisrawiyah. Kisra itu adalah penguasa daripada Paris, Persia. Jadi kalau Romawi itu, kalau Kaisar itu penyembah api, kan begitu ya. Kalau Romawi itu kalau Paris itu Kristen. Itu. Wa masakinukum, dan tempat tinggal kalian itu mas betul lanjut. Koruniyah. Itu nisbah ila korun, dinisbahkan kepada korun. Wahwa min kaum Musa, korun itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Maka kalau kusur itu adalah gedung besar, lalu apa namanya ini? Buyut itu adalah rumah,
Masakinukum itu adalah yang lebih kecil, yaitu kamarnya, tempat tinggalmu. Wa abwabukum, jadi masakinukum itu tempat panggonan yang dhewe kasur ini ndak spring bed rego 50 juta ndak gelem nek sok sira. Kan begitu ya? Dipannya berpelipikan emas. Itu kan di dalam kamarnya itu subhanallah mewah. Yes, gitu loh. Itu surga dunia. Sampai-sampai kamarnya itu langsung nyambung ke kamar mandi, di situ ada apa shower, toilet, apa jenenge anu WC jenenge itu terbuat dari emas guys, kayak gitu itu namanya kolonia. Itu kolu, nah itu cuma istilah itu ya berkata kepada ahlul ilmi ahlul ilmi sing seneng dunia. Wa libasukum, nah betul. Wa abukum jalutia. Oh ya, wa abwabukum tolutia, dan pintu-pintu rumah kalian adalah itu tolut. Tolut itu adalah penguasa itu di sini nisbah ila kaumin tolut, dinisbahkan kepada kaum tolut karena minal muluk, adalah dia daripada penguasa. Wa abwabu buyutikum wa abwabu buyutihim, dan pintu-pintu rumahnya itu aliyatun, adalah tinggi. Saiki balik biyen awak endek-endek saiki dhuwur-dhuwur, umang balik endek-endek saiki dhuwur-dhuwur. Itu kan begitu ya. Sekarang kan balik tinggi-tinggi lagi. Walibasukum, betul ya, siabukum ya. Wasiabukum jalutia, dan pakaian kalian adalah jalut. Nisbah ila jalut alladhi qatalahu Sayyiduna Dawud alaihi salam, yaitu jalut yang dibunuh oleh Nabi Dawud. Wa madabihibukum, madahib turukukum adalah jalan-jalan kalian fidin, torikokum jalan kalian dalam agama itu syaitonia, adalah setan, bangsa setan, jadi bangsa setannya. Jadi agama itu mulai pidato, mulang, kabeh yang berhubungan dengan agama itu namanya syaitonia. Ada yang seperti itu. Wasiyamukum, apa? Wadiyaukum, dan pekerjaan kalian itu adalah marwaniyah. Dinisbahkan kepada Marwan bin Hakam, adalah penguasa Sam, dan Marwan ini adalah merupakan salah satu daripada sumber percekcokan. Nanti kalau antum mau sejarah ya buka aja sejarahnya Marwan bin Hakam itu di dalam anunya Muawiyah itu. Apa itu lanjutannya itu? Wa wilayatukum, dan penguasaan kalian Fir'auniyah, adalah bangsa Fir'aun, berkuasa tanpa batas, tidak boleh dikritik, kan? Tidak boleh dikritik, tidak boleh apa, itu namanya otoriter Fir'auniyah. Wa qudaukum, kodi-kodi kalian adalah ajiliyah. Wa qudaukum adalah ajiliyah. Ajiliyah itu adalah mustajilun fil ahkam min ghairi fikrin, selalu menentukan kesusu-susu, menentukan hukum tanpa dipikirkan terlebih dahulu, gitu loh. Ashabu riswah adalah seneng sogoan. Riswah itu seneng duit, kena korupsi, asasa dan korupsi, sogoan dan korupsi. Jadi asasa itu aidihim bil khiyana, berarti korupsi dia. Tangannya sudah berkhianat. Tunggu nulis 100, nulis tambah 1 jadi 1 juta. Nah, itu kan tambahin 1. Kan korupsi juta, enggak korupsi
Aku belum nambahin. Tidak murah. Nol aku. Nol apa nilai? Nol ya. Aku nambahin. Cuma biji. Nambahin siji. Wa a'immatukum dan imam-imam kalian jahiliyah adalah bodoh-bodoh. Fa'ainal Muhammadiyah. Lalu mana yang bangsa Muhammadiyah? Gitu mau Muhammadiyah ini. Bangsanya Nabi Muhammad. Maksudnya ini lah. Ini dinisbahkan kepada sifat-sifat keburukan. Bisa paham ya? Sifat-sifat keburukan. Orang yang senang gedung-gedung banyak, ikut jenenge apa? Kaisar, ya bangsa kaisar. Senang gedung-gedung gede. Wong sing pikirane umat api-api, tok. Jenenge apa? Kisrawiyah. Wong sing kamare seneng sing mewah-mewah, tok. Itu jenenge apa? Koruniyah. Bangsane kok koruniyah. Wong sing lawange apik nang dhuwur-dhuwur jenenge tolutiyah. Sing kelambine apik-apikan tok iku jalutiyah. Jalut iki. Kabeh wis. Iya. Kemudian perbuatannya menjadi setaniyah. Selalu koyo setan kelakuannya. Ya. Pekerjaannya marwaniyah, menipu, menghasut, menggibah, ngadu domba. Ya itu wis marwah wis. Marwah. Itu apa kitab penyebib bukan marwaniyah ya. Jadi kan Bani Marwan berarti. Lah untuk kangen Bani Marwan. Wa wilayatukum dan kekuasaan kalian adalah Fir'auniyah. Wa hukum ajiliyah dan hakim-hakimnya itu waduh doyan apa namanya ashabur riswah asasa riswah itu suap asasa itu nambahin nol saja wa imatukum jahiliyah jangan sampai terjadi rusak dunia ini kan seperti ini ya rusak fa'ina Muhammadiyah. Lalu kalau begitu semuanya sudah di sebuah perbuatannya manusia wis koyo nah, jadi awak diri itu mau saiki wis jamane iki Fir'auniyah, Kisrawiyah, Qaisariyah, Marwaniyah ya apa meneh Jalutiyah, Tolutiyah. Duh, Saitaniyah. Terus mana yang ikut sunahnya Nabi Muhammad? Ya bener pasar di utang 1 juta tidak tok 300 700 ngono sih ono anak-ane sak bulan pun bayar. Iku jenenge apa? Masuk dengan ndi iki? Tanpa rugi. Apa jenenge? Bisnis tanpa rugi. Lah, belum untung. Subhanallah. Ono nih. Kira hafal dengan bisa ya Allah. Petik paling ngomong sih jujur tak petik. Paling petik para notif. Tidak masalah waduh si arep apa ndak. Yang itu tuh ya plastik dimakan. Aku sembarang. Ya Allah, ya Karim. Tinggal dikit sair ini tutup kali 1 lembar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sahih ayyuhal munaji itu bukan munajim itu ya itu. Ayyuhal munaji bi anwa'il kalam. Wahai orang yang bermunajat Rabbahu berbisik-bisik kepada Tuhannya bi anwa'il kalam dengan bermacam-macam kalam. Ya Allah kalau sudah munajat kalamnya isi mewah. Wa talib maskanahu fi daris salam
dan mencari tempatnya di Darussalam di surga. Munajat boleh panggon sing paling enak nang swarga. Nek wis nang swarga ya sing paling enak. Ya Allah, masukkan saya di surga tempat yang strategis. Strategis. Wal musawwifu litaubati aman ba'da'a. Dan orang yang musawwif itu adalah orang yang melupakan taubat. Muntah itu atau taubat kok ya gampang inilah aman ba'da tahun setelah tahun. Merasa musawwif, merasa sayang, nunda-nunda. Wa ma araka munsifan, kenapa aku tidak melihatmu munsifan insaf. Insaf itu apa? Sadar. Linafsika, untuk dirimu sendiri. Bainal anam, di antara manusia. Munajat Gusti Allah nek njaluk ya Allah. Paringi kula Gusti. Niki Gusti. Tapi awake ndak sembah. Lah, iki ya apa kabeh wong iki ya? Ngawak. Gusti. Gue jatap. Kan ada yang seperti itu. Iya betul jatap kan. Mintanya ya Allah. Munajat. Tapi sik gelem nglakoni dosa maksiat. Nggak gelem taubat maning. Tambahin dong saja. Sampai di sini katanya penyair. Kenapa aku tidak melihat kamu? Tidak melihat kamu. Munsifan insaf. Insaf itu sadar. Bainal anam, di antara manusia. Innaka, sesungguhnya engkau. Innaka, sesungguhnya engkau. Lau rafakta yaumaka. Betul rafakta ya. Seandainya engkau berpisah dengan harimu. Engkau berpisah dengan harimu. Sesungguhnya engkau, seandainya engkau berpisah dengan harimu. Apa itu? Ya ghafilan bisyam. Wahai orang yang tidak berpuasa. Wa ahbabta tulan lailika bil qiyam. Wa ahyaita. Betul ya? Saya ini ngantuk kerjakan. Wa ahyaita tula lailika bil qiyam. Dan engkau menghidupkan sepanjang malam dengan berqiyam. Waqtasarta bil qalil, baca dulu. Waqtasarta bil qalil minal ma'i wat ta'am. Dan engkau iktasarta, merasa cukup dengan sedikit daripada air dan makanan. Lakunta ahra antanala syarafal anam. Pastilah engkau layak untuk mendapatkan kemuliaan makom. Wal karomatal adima, kemuliaan yang besar. Min rabbil anam, dari Tuhannya manusia. Waridwan, dan keridhaan akbar yang besar. Min dil jalali wal ikram. Oh ini, lau itu seandainya. Apa? Iya, rofakta. Iya betul. Nah, ngantuk. Seandainya, tadi sadar ya. Seandainya engkau menyertai harimu, menggunakan harimu dengan sebaik, itu gofil apa akil? Gofil
bisya. Wahai orang yang lalai dengan berpuasa. Seandainya engkau ahyaitatu lalailika bil qiyam, engkau ini menghidupkan malammu, menghidupkan panjang malammu bil qiyam dengan sholat tahajud, dan engkau merasa cukup dengan bagian yang sedikit daripada air dan makanan, dan engkau layak untuk mendapatkan kemuliaan makom, kemuliaan kedudukan dan kekeramatan yang agung dari Tuhan semesta alam, dan keridhaan yang besar daripada Tuhan yang maha besar dan maha mulia. Artinya apa kita ini? Artinya awak dhewe ku nek njaluk ambek Gusti Allah iku jere rudi time terimane diukur maneh. Salah wis ngono tok, ibadahe mek ngono tok, njaluke cek akeh. Ya isi tak. Iya. Tidak standar, tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Tapi nemu ikhlas ini masih harus dilakoni, ya tidak jalukan. Iya, tidak apa-apa. Tapi biasanya seperti itu, ngelakoni dikit, jalukane banyak. Jalukane banyak. Maka kalau yang seperti itu, itulah yang namanya kesesatan, kesalahan. Oleh karena itu kalau antum mau jalur banyak, sing pateng sembayangi, sing pateng sembarang kalian jalur. Oh wis, nek katanya jalur jamu dengan personel, pijat ono di sini, terus ono di sini, disambali di sini omah, iya, buntelan, dia mana-mana isu-isu bahwa sarap, kok ada jamu dia betul ya lebawan ini. Tapi keluarnya dengan labelnya kan? Apa? Plus harganya. Oh, dengan labelnya. Jadi keluarnya dikasih label harga. Daftar menu ya. Wallahu a'lam. Bisa. Kita libur dua pertemuan yang akan datang itu ketua kita beliau akan melaksanakan ziarah wali 5 selama 3 hari. Berangkatnya malam Ahad, tapi bagi antum yang nggak ikut boleh ikut tahlilnya saja. Kan di awal jam berapa tahlilnya di makam? Berangkat jam berapa? Oh, enak kalau pada maghrib bisa mengikuti tahlil bareng-bareng. Diawali dari makamnya guru kita Habib Ali bin Umar Al-Habsyi. Terus itu sudah. Ya. Kemudian mudah-mudahan Haji Rojak ini sama rombongannya diberi selamat, lancar dalam perjalanannya, sampai pulang juga selamat. Al-Fatihah. Selanjutnya Ahad yang akan datang teman kita Mas Fuad Umar Ali. Di sini manggulan acara pernikahan. Tapi sudah nikah itu. Waktu Haji Rojak di Wali Limo, beliaunya mengadakan akad nikah. Kalau itu acara yang di sini selanjutnya itu. Mudah-mudahan acaranya lancar di sana, di sini juga lancar. Mudah-mudahan hawalaina wala alaina, Allah menghindarkan hujan di atas kita sehingga acara menjadi tumaknina bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Tapi kalau malam itu mau jagong-jagong nang di sore terop monggo kan gitu. Kali jago nanti bisa buka jam malam dikit jagong kan ya. Kan manggulan itu. Malam Ahad itu manggulan. Ahad pagi jadi ya sudah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni sta'adatuka ma'alam tadi wa tadi yaita hajati ilaihi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.